Mungkin tentang Al-Quran. Ada game Al-Quran ya. Ya, mungkin dari sana yang mulanya kalian tidak mengetahui jumlah surat An-Nas dengan Al-Quran kayak ini, kalian mengetahuinya dan mengetahui artinya. Ya. Tapi di sini ada yang tahu apa arti An-Nas? Manusia. Hah? Ya, manusia. Ya, nanti lebih jelasnya kalian dapatkan di pembekalan pada saat game Al-Quran ya. Ya, terus kegiatan camp Al-Quran ini sekaligus kita merayakan Maulid Nabi. Apa itu Maulid Nabi? Hari lahirnya baginda Nabi. Hari lahir baginda Nabi. Ada yang tahu kapan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? 12 hari Jumat. Hari Senin. Tanggal tanggal 12 Rabiul Awal. Kira-kira tahun 571 Masehi atau bertepatan dengan peristiwa apa? Ya, tahun dijelaskan dalam surat apa? Ya, Al-Fil yang kelas 4 pernah mempelajarinya ya. Di sana dijelaskan. Ya, apa kisahnya? Kenapa dinamakan tahu gak ya? Anda Solehah, ada yang tahu? Nah, ada seorang raja yang bernama Abraha yang dengan pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, dia datang bersama bala tentaranya dengan menunggangi gajah yang kekar yang besar. Dia mengira dapat menghancurkan Ka'bah. Apakah mereka bisa menghancurkan Ka'bah tersebut? Ya, pausa. Oleh burung. Apa? Burung butut sama burung ababil. Dengan kekuasaan Allah, Allah mengirim beribu-ribu burung apa? Ababil untuk menghancurkan pasukan gajah tersebut. Masing-masing dari burung ababil itu diletakkan batu yang panas sehingga dilemparkan kepada pasukan gajah tersebut, sehingga Allah membinasakan mereka yang semulanya mereka sangat percaya diri akan bisa menghancurkan Ka'bah, tapi pada akhirnya sia-sia, dia tidak dapat menghancurkan Ka'bah. Itu karena kesombongan dari siapa tadi? Raja Abraham. Ya. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat mulia. Ya. Buktinya di saat kelahiran beliau banyak sekali terjadi peristiwa. Ada yang tahu peristiwa apa saja? Selain tadi ada yang ingin menghancurkan Ka'bah, apa juga? Ya, semula tanah Mekah itu tanah yang tandus, kering kerontang. Dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tumbuhlah berbagai macam pepohonan, rumput-rumput, sehingga tanah Arab tersebut, tanah Mekah menjadi hijau. Kemudian hujan turun dengan deras satu lebat, sehingga pepohonan tumbuh dengan rimbun.
Ya. Apa juga selain itu? Oh ya, ada api, ada dulu kaum manusia yang mereka menyembah api. Ya, beribu-ribu tahun api itu tidak padam, karena dengan kelahiran Nabi tiba-tiba api itu menjadi padam. Ya, nanti ada kisah, kalian baca di kisah-kisah Nabi selanjutnya. Ya. Kemudian siapa nama ayah baginda Nabi Muhammad SAW? Abdullah. Ibunya siapa? Aminah. Kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian pamannya Abu Talib. Dan Nabi kita ini lahir dalam keadaan ya sehat dan dalam keadaan yatim. Ya. Ayah beliau meninggal saat beliau kurang lebih 3 bulan di dalam kandungan. Ya. Setelah itu beliau lahir dan 6 tahun kemudian ibu Dana menyusul ayahnya meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya siapa tadi? Abdul Muttalib. Ya. Tapi tidak lama kakeknya mengasuh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira 2 tahun lamanya kakek beliau meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan diasuh oleh pamannya siapa nama pamannya? Abu Talib. Ya. Kemudian ketika tinggal bersama pamannya ini, beliau diajarkan cara berdagang, cara mengembala kambing. Ya. Sehingga dari kecil Nabi kita adalah seorang pedagang dan pengembala kambing. Dia sering membawa dagangan para saudagar. Ya. Dia sudah dipercaya oleh para saudagar untuk membawa barang dagangannya. Kenapa dia dipercaya? Karena dia jujur. Ya, karena dia jujur. Dia tidak pernah bohong. Dia tidak pernah menipu. Ya, dia selalu jujur sejak kecil sehingga sampai dewasa dia diberi gelar dengan apa? Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Ya. Kita hendaknya mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, jangan kita merasa sedih, merasa kecil hati karena kita tidak punya orang tua. Ya, kita terus bersemangat, jangan pantang menyerah ya. 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 Apa lagi? Kemudian ada sifat-sifat Nabi. Masih ingat pelajarannya? Ada 4 sifat wajib dari Nabi. Apa? Apa jujur, bahasa Arabnya jujur? Ada namanya Siddiq artinya jujur. Ya. Dengan kejujurannya tadi Nabi dipercaya untuk membawa dagangan saudagar-saudagar yang ada di negeri Arab. Ya, kita mencontoh hal itu dari kecil. Kita harus bersikap jujur, baik jujur dalam perbuatan,
maupun perkataan. Jangan suka bohong. Ada yang suka bohong di sini? Ada? Ya, sebagai manusia kita lumrah ya, pernah kita berkata bohong. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Nah, jika kita terlanjur berbohong, segera ucapkan apa? Astagfirullahaladzim. Kita contoh dari Nabi kita, sikap sidiknya, yaitu kejujurannya. Ya. Kalian harus bersikap jujur dimanapun. Seandainya kalian ditawari sekilo emas, kemudian kalian disuruh berkata bohong, mana kalian pilih, emas itu atau berkata jujur? Jujur. Seandainya kita memilih sekilo emas itu hanyalah sementara, tidak kekal. Dibanding dengan kejujuran. Ya, memang kita bahagia, kita senang mendapatkan emas 1 kilo. Tapi nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Kita senang-senang di dunia menikmatinya, beli ini beli itu, tapi nanti kita akan mendapatkan akibatnya setelah jadi di akhirat. Ya. Jujur ya tadi belum. Ya. Yang kedua apa? Yang utama yang kedua. Ya. Apa namanya soleha? Tapi patona? Ya, patona artinya cerdas, pintar, pandai. Ya. Kita meneladani sifat Nabi ini. Kita patonanya. Kalian ingin pintar? Ingin pandai? Apa yang kalian lakukan? Apa? Belajar. Rajin belajar dengan mengikuti kegiatan seperti ini juga ya. Nah, dengan kegiatan Al-Quran Camp contohnya, kalian akan mendapat ilmu pengetahuan. Pengetahuan, dapat pengalaman. Nanti pengalaman itu bisa jadi kalian jadikan pedoman. Nanti mungkin kalian akan kemah atau mengadakan ikut Al-Quran Camp di luar daerah kalian. Jadi kalian akan tidak merasa asing. Iwak SDIP TBH Umar, misalnya lu sini SMA sini tentang perkuliahan, ikut kegiatan keagamaan, ya. Terus diadakan seperti ini. Jadi kalian tidak merasa asing. Kalian bisa tahu katanya cara-caranya, ya. Nanti diajarkan sama ustazahnya yang hebat, ya. Jadi kalian harus perhatikan, ya. Jangan tujuannya ikut Quran Camp untuk main-main. Apa tujuan kalian ikut Al-Quran Camp? Belajar. Ilmu. Ya, belajar. Dengan belajar dapat ilmu. Tadi patona. Yang ketiga apa kita tadi? Tabligh. Apa kita beli? Apa kita beli? Nanda soleh. Menyampaikan, ya. Apa yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, beliau sampaikan
salat, zakat, puasa. Ya, Nabi menyampaikannya kepada umat, tidak ada yang disembunyikan. Ya. Terus yang keempat apa? Tinggal satu. Amanah. Apa yang mana? Ya, amanah apa, Hafiz? Apa yang mana? Ayo apa? Berarti dari ulang pelajarannya yang selama ini didapatkan di kelas. Apa yang mana? Apa Putri? Hah? Amanah artinya dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu arti amanah. Apa contohnya? Siapa yang bisa? Contoh sikap amanah. Apa contohnya sikap amanah? Contohnya apa? Sikap amanah. Misalnya, jika kalian titip-titip suatu barang, ya, oleh temannya, misalnya ya, nggak usah ayah dititip barang oleh si Hafiz, ya, berupa pensil. Hafiz bilang sama ayah, kamu titip pensil itu sebentar ya, tolong dijaga, jangan diapa-apain. Kemudian pergilah dia ke kamar mandi. Pas Hafiz balik dari kamar mandi, Hafiz mengambil pensilnya kepada ayah, dan ternyata masih seperti semula. Nah, berarti ayah adalah orang yang amanah, dapat dipercaya. Ya, itu contohnya. Ya. Jadi 4 sifat Nabi, ulangi dulu. 4 sifat Nabi yaitu 1, sidik artinya jujur. Kemudian amanah, cerdas atau pandai. Ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Keempat, amanah, dapat dipercaya. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Anda soleha? Terus. Duduk siap. Duduk siap. Apa pertanyaannya? Makan aja. Ada waktunya kita makan, ada waktunya kita belajar. Biar kita teratur. Ada jam makan, ada jam tidur. Ya, biar kalian punya kesalahan dan menyampaikan kalau bisa kalian fokus. Ayo, apa lagi?
Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Udah,